Golengan merupakan hindaran agar kita hindar dari serangan senjata tajam. Jadi sangat perlu sekali kita belajar golengan dan tendangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya di sini di Dadang di Bela Dedi Beksi Bongkar Kandang. Baik teman-teman sekalian yang menonton video ini, yang like, yang mengkomen dan subscribe, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan Allah SWT senantiasa kesehatan selalu, dimudahkan segala macam urusannya dan dipergandakan oleh Allah SWT pahala dan rezekinya. Ya. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan salah satu teman kita juga, hanya bertanya bagaimana caranya agar kita bisa menguasai atau memahami suatu gerakan dari golengan dengan baik, ya. Baik, langsung saja saya jawab di sini, ya. Nah, untuk hindaran dan golengan, ya itu sangat penting sekali. Kenapa? Dengan kita memahami, dengan kita menguasai dengan baik hindaran golengan, maka kita akan mudah terhindar dari benda-benda senjata tajam, gitu ya. Di video sebelumnya, saya sudah pernah bahas tentang golengan-golengan atau simulasi gerakan dengan benda, ya. Karena saya bahas dulu tentang bagaimana cara kita menghindar dari gerakan benda, ya, simulasinya sudah pernah saya jelaskan semua. Nah, baik, kali ini saya akan ulang kembali tutorialnya. Gerakan bagaimana sih yang golengan yang baik itu seperti apa, ya. Yang pastinya kalau kita ingin terhindar dari serangan musuh, ya, kita harus menguasai kecepatan, ya. Hindaran kecepatan dengan baik. Dengan kita melakukan kecepatan dengan baik, maka kita akan mudah terhindar dari serangan dan musuh pun akan terkecoh dan tidak sempat membaca pergerakan kita, ya. Maka dari itu, ya, tonton video ini sampai selesai, jangan skip, ya teman-teman, karena ini sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Selamat menonton. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita akan peragakan dan praktekkan bagaimana cara mempergunakan atau menggerakkan golengan kita dengan baik dan benar, ya. Pertama kali kita lakukan sini adalah jangan lupa, ya, selalu berdoa dan diteruskan dengan pemanasan dahulu, ya. Selesai, langsung kita coba praktekkan. Baik. Yang pertama kali yang dilakukan sini ketika kita melakukan golengan hindaran, ya, kita harus meletakkan tangan kita di pinggang terlebih dahulu seperti ini, ya. Teruskan, jadi badannya depan lurus, busungkan badannya ke depan, tangannya pinggang seperti ini, ya. Nah, uniknya di sini teman-teman, ya, ketika teman-teman ingin melakukan atau belajar golengan dengan baik, ya, ingat, ya, kaki kita berada di tengah, ya. Bagaimana caranya kita tetap tidak berpindah ke tempat lain dengan satu titik, ya. Anggap saja sekarang ini adalah yang saya injak ini adalah titik tumpuhnya, ya, titik awalnya, ya. Boleh teman-teman sekalian di rumah nanti mengambil spidol, ya. Boleh nanti dilingkarin di bawahnya, ini dibulatin di tengah-tengah, dilingkarin. Nanti teman-teman injak di bagian lingkar itu seperti ini, ya, seperti ini sisinya, ya. Jadi kita belajar goleng itu nanti berada di sebelah kanan dulu dengan menginjak dari tempat yang kita bunderin tadi, ya, seperti ini. Tuh, kaki yang ini teman-teman. Tuh, ketika kita berpindah ke sebelah kanan, maka titik tumpunya tidak boleh berubah, tetap kita injak pada posisi lingkaran tadi, ya, yang kita buat seperti ini, ya. Kita injak, ya. Jadi kaki belakang ini tekuk sedikit, kaki depannya tekuk juga seperti ini. Nah,
Jadi bahunya itu harus lurus ke depan. Tangannya bisa seperti ini, boleh seperti ini kalau latihan, tidak masalah. Ya, seperti ini, titik temu di bagian bawah, ya, titik temu di bagian bawah. Kita pindahkan sebelah kiri. Lihat. Ya, ingat tidak boleh berpindah dari titik tumpunya. Pindah lagi seperti ini, ya, lagi seperti ini. Oke, titik tumpu itu sama, gitu ya teman-teman. Nah, perlu diingat di sini teman-teman, ketika teman-teman melakukan perpindahan gerakan goleng, ya, perpindahan seperti ini, ya, yang perlu teman-teman lakukan adalah membebaskan bahunya atau badannya bergerak, ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini jangan teman-teman sekali melakukan gerakan yang ditahan seperti ini contohnya, tuh, tahan seperti ini, tapi bebaskan, tuh, digerakkan dengan benar-benar putar badannya, diputar dengan benar, ya, jangan ditahan, ya, diputar dengan baik seperti ini, ya. Nah, untuk gerakan pertama, bila teman-teman badannya masih kaku untuk menggerakkan tubuhnya, ya, teman-teman bisa melakukan secara perlahan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, ya. Kita praktekkan. Misalnya teman-teman masih kaku untuk menggerakkan tubuhnya, ya, bisa kita lakukan dengan cara santai dan pelan saja. Ingat, terpenting sini adalah jangan berpindah dari titik tumpunya. Apabila teman-teman sudah membundarkan atau membuat lingkaran kecil di lantai, ya, dengan spidol, di sini tempat kita harus menginjak. Walaupun kita pindah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, tetap titik tumpunya hanya satu, ya. Ya, di sini tumpunya, ya. Ini kita pindahkan. Coba kita belajar secara paham dulu. Ya. Ya. Sekarang ini kita injak di bagian titik tumpunya. Ya, pindah kaki. Ya, seperti ini bagian pengeluarannya. Nanti pindah lagi. Tuh. Ya, ini seperti ini. Lagi. Boleh teman-teman melakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Jadi hitung 1, 2, rendahkan badannya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh, ya. Nah, apabila teman-teman melakukannya sebanyak 3 set, ya, 8 kali gerakan, ya. Kalau merasa teman-teman badannya sudah mulai enteng atau sudah bebas untuk bergerak, baru teman-teman tambah power, ya. Maksudnya gimana tambah power? Menambah kecepatan sedikit, ya, dari golengan tadi. Seperti ini satu, ya, tuh, cepat badannya putarkan. Ingat teman-teman, ketika melakukan gerakan goreng, badannya harus menghadap ke depan, ke sana badannya, ya. Tidak boleh ketika teman-teman berpindah ke kiri, badannya seperti ini juga. Nah, ini salah seperti ini. Jadi badannya bukan menghadap ke samping, tapi ke depan, ke sana badannya, ya, seperti ini, bukan seperti ini, ya. Tuh posisinya, teman-temannya. Pandangan matanya itu menghadap ke kiri, ya, menghadap ke depan sana, bukan ke arah dada ke depan, bukan, tapi menghadap sana kepala. Karena musuh kita itu ada depan kita, ya, seperti ini. Tuh, pandangannya lurus ke depan, jangan berpindah. Hati-hati teman-teman, titik tumpunya harus satu, jangan berpindah di titik yang lain atau bergeser tempat lain. Seperti ini, ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba untuk percepat sedikit, ya, gerakannya dari golengan ini. Boleh pakai aba-aba. 1 hitung 1,8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, teman-teman, seperti itu, ya. Jadi begitulah pergerakan dari namanya
golengan atau hindaran. Ya. Jadi kalau awal pertama kali kita sebelum latihan, hendaknya kita pemanasan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan baik dengan benar, ya, maka tubuh kita semuanya akan sakit. Ya, akan sakit semuanya. Kenapa? Sama seperti awalnya kalau seseorang melakukan namanya nge-gym, ya, nge-gym atau fitness. Awal-awal mereka baru belajar atau baru pemula untuk fitness nge-gym, maka tubuhnya akan sakit. Itu sama seperti ini kita latihan. Maka di awal kita sebelum latihan harus mendahulukan dengan pemanasan teman-teman agar tidak cedera dan sakit semua badannya. Ya. Oke teman-teman ya. Jadi ingat ya. Jadi ketika kita melakukan pergerakan golengan, ya, itu hendaklah ya kaki dari titik tumpunya itu diangkat atau diinjek seperti ini, ya, diinjek seperti ini kakinya, bukan seperti ini dijatuhkan, di ujungnya diangkat. Selalu usahakan ketika kita melakukan golengan atau hindaran, kaki belakangnya itu ditekuk, jangan nggak boleh lurus seperti ini, tekuk. Kenapa harus tekuk teman-teman? Karena kalau kita nggak tekuk maka tidak akan mempunyai pertahanan untuk kaki. Ya, kita harus tekuk. Ingat perpindahannya sama teman-teman, harus tekuk juga. Bukan posisi badannya, ya, lurus ke depan. Badannya lurus, tegak. Ketika kita melakukan pergerakan golengan, badan tidak boleh bungkuk seperti ini atau seperti ini. Ini salah teman-teman seperti ini ya. Jadi harus lurus, busungkan dadanya, lurus ke depan badannya. Ya, ini cukup itu adalah bagian kakinya saja. Tidak seperti ini. Ya. Oke. Nah, itulah salah satu dari gerakan golengan atau hindaran yang perlu teman-teman semua pelajari di rumah ya teman-teman. Lakukanlah gerakan ini secara berulang kali ya, 3 sampai atau 4 set, 1 set dan 8 kali. Ya teman-teman ya. Lakukan saja. Kalau misalnya teman-teman ada waktu kosong santai di rumah ya, walaupun hanya 15 menit atau 25 menit ya, lakukan saja gerakan ini. Nah, ini sangat membantu ketika teman-teman nanti langsung berhadapan dengan musuh yang menggunakan senjata. Karena kita bingung, ketika kita diserang dengan senjata, kita harus ngapain, gitu kan? Tapi kalau kita sudah belajar menguasai gerakannya, menguasai fungsinya, memahami semua jurusnya, insya Allah kita akan terhindar dari mara bahaya tersebut. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Ya, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe yang banyak agar video ini bisa terus berkembang terus ya, untuk maju ke depan terus. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.